kekuasaannya, hartanya, dan segala apa yang dia usahakan itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena sikap dia yang seperti ini, Allah vonis Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka. Jadi ini vonis ini sudah ada sejak Abu Lahab itu masih hidup. Tapi bukan berarti Allah paksa Abu Lahab itu masuk neraka. Tapi Abu Lahab itu sendiri yang tidak mau menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana juga Fir'aun juga diberikan hak oleh Allah juga. Apa hak yang diterima oleh Fir'aun? Yakni hidayah. Hanya saja Fir'aun itu enggan untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi Allah berikan haknya Allah itu untuk memberikan hidayah kepada Fir'aun sebelum nyawa sampai ke kerongkongannya. Ini menjadi pengajaran penting bagi kita bahwa kita tidak boleh memvonis saudara kita masuk neraka. Satu-satunya yang berhak memvonis seseorang itu masuk neraka hanyalah Allah. Kalau Allah vonis di dalam Al-Quran ada seseorang masuk ke dalam neraka walaupun dia masih hidup, maka itu mesti kita imani. Tapi kalau Allah tidak memvonisnya, jangan kita menjadikan diri kita sebagai hakim yang selalu mengatakan masuk neraka kamu. Ini tidak boleh. Kita dalam Islam hanya menghukumi perbuatannya saja, bahwa perbuatannya itu mengantarkan dia masuk ke dalam neraka, bukan berarti dia pasti masuk neraka. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya. Jadi kita lihat mudah bagaimana nanti akhir hidup kita. Jadi banyak orang yang bermaksiat, tapi di masa tuanya dia orang yang paling soleh, melampaui dari orang-orang yang soleh sebelumnya. Nah, ini menjadi pelajaran buat penting. Sekarang kita masuk surah Al-Lahab ayat ke-4. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Seorang pria di Jakarta berhasil melunasi hutang keluarganya sebesar 350 juta rupiah Indonesia dalam waktu 3 minggu. Kita terjemahkan dari sisi bahasa dulu. Wa imra'atuhu wa dan imro'ah istrinya. Kalau perempuan yang statusnya itu belum masuk Islam, Al-Quran menggunakan istilah imro'ah. Tapi kalau seorang istri itu sudah memeluk agama Islam, maka Al-Quran mengatakan zaujah. Zaujah.
seorang suami memanggil istrinya zaujati, istriku, atau sayangku. Oke, kemudian hammalah. Hammalah itu pembawa. Orang yang membawa, bahasa Arabnya hamil. Orang yang membawa. Hamil itu apa artinya? Orang yang membawa. Jadi kenapa seorang ibu yang sedang mengandung itu disebut dengan hamil? Karena dia sedang membawa sesuatu. Itu tidak dia membawa ya. Baik. Hammalah membawa al-hatab, kayu bakar. Kayu bakar. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Allah menjelaskan perangainya, sifatnya Ummu Jamil itu, istrinya Abu Lahab itu, dengan mengatakan dan istrinya pembawa kayu bakar. Ada 3 tafsiran yang dimaksud dengan kayu bakar di sini. 1, ini hanya sebagai majaz, bukan kayu bakar asli, tapi hanya majaz, makna bukan dalam artian sebenarnya. Yang dimaksud dengan kayu bakar di sini adalah namimah. Mengompori gitu sekarang. Namimah. Kalau bahasa kita Bunda, tukang kompor. Tukang kompor. Iya kompor. Tukang kompor. Atau dengan kata Iya, lain, kan? adu domba. Adu Domba. Api itu, kalau kita ingin memadamkan api, ya pakai air lah. Ini malah ditambah kayu bakar. Ya makin bergejolak api. Itu bakar itu ya. Jadi orang yang ketika antara dua belah pihak yang sedang bermasalah, yang bertikai, datang satu orang, bukan malah dipisahkan, dilerai, malah apa? Kompor. Tukang kompor. Panas-panasin. Nah, panas-panasin. Itu yang disebut dengan hatab itu, Bunda. Masuk ke rumah sakit, kemudian dia tanya, Mbak, apa sakitnya? Sakit diabetes. Kemarin teman saya sakit diabetes mati. Itu apa tuh? Kompor. Kompor. Mewah kali lah ya. Enggak menenangkan dah. Rumah sakit ini. Berapa semalam? 4 juta. Mbak udah berapa malam di sini? 30 malam. 30 kali 4 juta. Banyak duitnya ya. Yang ada orang yang sakit tersebut bukan bertambah apa namanya? Sehat tambah sakit. Tapi malah bertambah sakit. Maka kita dalam Islam ketika menjenguk orang sakit, Bunda, ungkapan-ungkapan seperti itu tidak boleh. Kita mesti menanamkan sifat optimis. Oke. Ini yang dimaksud dengan hatab. Tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan hatab ini adalah kayu bakar itu sendiri. Kayu bakar. Maksud kayu bakar di sini adalah hatab itu adalah kayu yang berduri, kayu yang berduri, kayu yang berduri, yang dijadikan oleh orang Arab dahulu sebagai kayu bakar. Tidak tahu Bunda bagaimana bentuknya, tapi yang dimaksud dengan hatab di sini adalah
adalah kayu yang berduri yang dijadikan oleh orang Arab dahulu sebagai kayu bakar. Kalau kita kayu bakar sekarang ini umumnya dari apa? Biasanya dari pohon karet, iya kan? Kayu apa lagi Bunda? Dari pohon apa? Pohon lah ini. Nah, semua pohon yang nampak kering Iya, udah itulah yang dibuat bisa jadi dibakar. kayu bakar. Kalau dulu itu jenisnya berduri, itu yang dijadikan kayu bakar. Nah, maksudnya apa? Di antara kebiasaan Ummu Jamil di masa Rasulullah SAW, dia senang membawa kayu yang berduri, lalu dia letakkan di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah pada malam hari. Jadi contoh seperti Bu Teti kalau mau berangkat sholat maghrib dan isya melalui jalur A, dia tandai itu bahwasanya Rasulullah itu selalu melalui jalur A ingin ke masjid. Contoh, maka ditaruhlah oleh Ummu Jamil itu kayu-kayu yang berduri itu supaya Rasulullah itu Berduri ya. terkena. Pasti Allah penyelamat. Ada orang yang seperti itu saat ini Bunda? Tidak, insya Allah. Nggak ada Bunda. Aduh, terangnya ada. Lebih dari itu ada. Orang nyerak-nyerak paku kan ya. Nah, buat paku supaya kontes Banyak orang. itu ya, Nah, banyak. iya. Itu banyak tuh Ustaz. Yang kedua banyak. Jadi itu bukan cerita baru, tapi cerita lama. Bedanya alasannya saja. Kalau mereka alasannya itu supaya apa? Supaya laris bengkelnya. Kalau di masa Nabi yang dilakukan oleh Ummu Jamil itu karena nggak senang atas dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah yang selalu mengingatkan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, menjauhkan diri dari kesyirikan, mentauhidkan Allah. Itu bagi Ummu Jamil ya kan tidak dia senangi. Nah, jadi sesuatu yang dibenci oleh Ummu Jamil itulah sikapnya. Adapun tafsir yang ketiga yang dimaksud kata para ulama hamalatul hatab, pembawa kayu bakar di sini adalah ini cerita tentang akhirat. Ini cerita tentang akhirat. Apa yang dimaksud cerita tentang akhirat? Jika kita membuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir lainnya Bunda, yang dimaksud ini cerita tentang akhirat adalah bahwa nanti di akhirat Ummu Jamil itu sendiri yang membakar suaminya. Nanti ketika mereka berdua masuk ke dalam neraka, Abu Lahab itu dibakar oleh orang yang dia sayangi, sedangkan Ummu Jamil membakar orang yang dia sayangi. Sakitnya itu Bunda, bahwa selama ini orang yang paling dia cintai ketika di dunia itu pula yang menyiksanya nanti ketika dia berada di dalam neraka. Bukan dipadamkan api itu, tapi malah dipaksa Ummu Jamil itu untuk membakar suaminya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kenapa Ummu Jamil juga divonis masuk ke dalam neraka? Pelajaran apa? Bahwa ternyata orang yang ikut berkontribusi atas keburukan yang dilakukan oleh seseorang, maka dia bagian dari itu. Walaupun dia tidak terjun langsung untuk melaksanakan perbuatan dosa tersebut. Jadi contoh suami yang disadari oleh istrinya bahwa suaminya itu bekerja dengan mencari harta yang haram, ya kan? Kemudian dia ikut serta melahapnya, padahal dia tahu bahwasanya yang dibawa oleh suaminya itu adalah harta haram. Berarti istrinya ikut bagian dari perbuatan tersebut. Apalagi contoh yang lain, siapa saja yang
dan kebijakan itu bertentangan dengan syariat Islam, walaupun dia tidak melakukannya, tapi karena kebijakannya itu orang-orang malah hidup dalam aturan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang yang membuat kebijakan itu dia mendapatkan aliran dosa. Itulah yang kita kenal dengan dosa jariah. Siapa saja yang berkontribusi, yang mempromotori, yang menunjuk, yang mengajak dalam perbuatan maksiat, walaupun dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan dosa tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Saya bacakan hadisnya mudah. Hadis sahih riwayat Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam kebaikan, falahu ajruha, kata Nabi, maka dia akan memperoleh pahala. Dia akan memperoleh pahala. Contoh gini mudah. Ada seseorang yang bertanya kepada Bunda, di mana masjid? Saya ingin melaksanakan sholat zuhur. Kemudian pada saat itu Bunda memberikan petunjuk mana jalan menuju masjid. Maka saat itu Bunda telah mendapatkan pahala. Walaupun orang tersebut belum melaksanakan sholat. Ini yang pertama. Kemudian kata Nabi, wa ajru man 'amila biha ba'dah, dan pahala orang yang mengikutinya. Maksudnya apa? Ketika orang tersebut melakukan kebaikan, kemudian maksudnya seperti dia melaksanakan sholat, maka dia mendapatkan aliran pahala dari sholat yang dilakukan orang tersebut. Ini maksudnya. Min ghairin ayyanqusa min ujurihim syai'un, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat itu sedikit pun. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang berkontribusi di dalam keburukan, maka dia mendapatkan dosa atas kontribusinya tersebut, dan dia mendapatkan dosa jariah apabila orang tersebut melakukan keburukan tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Contoh, siapa saja apabila ada seseorang yang punya ruko, kemudian ada orang yang menelpon, dia ingin menyewa ruko tersebut. Kemudian yang punya ruko itu bertanya untuk apa ruko itu digunakan, maka dia bilang judol, judi online, atau untuk jual miras. Kemudian dia setujui rukonya itu transaksi jual beli haram. Pertanyaannya, apakah orang yang punya ruko itu dapat dosa? Ya. Ketika terjadilah transaksi jual beli miras, mudah, di ruko itu atau judul itu, maka dia mendapatkan aliran dosa. Kalau 10 tahun digunakan ruko itu untuk jual beli miras, maka 10 tahun pula lah dia mendapatkan dosa. Contoh yang lain, seorang laki-laki yang bertanya, mohon maaf sekali, di mana tempat PSK? Dia tunjuk saja. PSK itu di Pekanbaru bagian selatan, contoh. Dia tunjuk saja. Kemudian hasil dia memberikan petunjuk itu, dia telah mendapatkan dosa. Ketika orang tersebut berzina, maka dia mendapatkan dosa zina.
Ini benar. Apalagi yang jual beli pakaian yang pendek, apa itu namanya? Mini udah dijual bebas, bukan tidak boleh. Karena mungkin pakaian itu dipakai untuk istrinya khusus di dalam rumah. Tapi dia sadari bahwasanya konsumennya itu akan memakai pakaian itu bukan untuk khusus di dalam rumah, tapi di luar, maka dia mendapatkan dosa jariah. Sebanyak mana laki-laki memandang aurat itu, walaupun dia menutup aurat, maka dia mendapatkan dosa jariah. Tanda tangan palsu atau menjadi saksi, ini sering terjadi, Bunda. Saksi, Bunda, jadi seperti jual beli tanah dan lain sebagainya, ya kan? Padahal itu sengketa. Kemudian apa? Dia butuh saksi supaya tanah itu menjadi hak miliknya. Ikut tanda tangan, dikasih 100.000. Maka dia ikut telah melakukan transaksi haram, walaupun dia tidak menggunakan fasilitas tanah tersebut. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, itulah maksudnya. Tapi orang banyak mau gitu, Ustaz. Banyak orang mau menggunakan tanah kayak gitu. Subhanallah, itu keburukan-keburukan yang mungkin disadari oleh banyak manusia, tapi juga banyak tidak disadari. Maka hati-hati, Bunda, jangan sampai menjadi pelopor dalam perbuatan dosa. Siapa yang menulis atau membuat konten yang kontennya itu sampai pada tahap menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan dosa jariah. Tulisan-tulisannya membuat orang lalai. Konten-kontennya membuat orang lalai. Buat film. Filmnya apa? Terbuka aurat di situ. Sebanyak mana orang menonton itu, dia mendapatkan dosa. MLM udah. Multi level kan itu cabang-cabang dosa. Itu the legend of dosa. Ialah puncaknya. Mohon maaf, tanpa menyindir secara personal, kita memang harus sampaikan ini. Seorang ibu yang membiasakan, seorang ibu yang menganjurkan anaknya untuk tidak menutup aurat, maka ibu tersebut mendapatkan dosa jariah. Dan itu yang sering kita baca dalam surah Yasin, kan? Wa naktubu, dan kami telah menulis, kata Allah, ma qaddamu, apa yang mereka kerjakan di dunia. Wa atharahum, kata Allah, dan jejak-jejak mereka setelah mereka mati. Maksud jejak-jejak itu apa? Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia, manakala dia mati, maka sisa-sisa itu, bekas-bekas itu tetap masuk dalam catatan amalnya. Kan itu sering kita baca, Bunda. Wa naktubu ma qaddamu, apa lanjutannya? Wa atharahum, lanjut. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu kan sering kita baca setiap malam Jumat, setiap takziah. Maka jangan sampai kita ikut serta berkontribusi dalam keburukan. Menunjuk saja, Bunda. Menunjuk. Di mana tempat togel dia di Pekanbaru ini? Nunjuk dia. Dia mendapatkan dosa walaupun orang tersebut belum melakukannya. Ketika dia melaksanakan melakukan togel tersebut, maka dia mendapatkan
keburukan yang dilakukan oleh suaminya, bukan dia terutang bunda, bukan dia terutang, tapi dia setujui, dia ridhoi. Gak apa-apa bang, yang penting bawa uang ini, terserah dari mana uang. Yang penting sama mama 5 juta, sama anak-anak 5 juta bagi 3. Jadi untuk kami saja 10 juta, terserah dari mana uang itu. Ustaz, bagaimana dengan yang perempuan Ustaz ya, bermiap sehingga berubah wajah cantik, terus kita share masuk TikTok, jadi kita kan bergaya nih Ustaz. Ini kita kan wanita nih Ustaz, itu gimana pertanggungjawaban Allah? Apakah boleh itu Ustaz? Kalau tabarruj punya berlebihan, ini sekarang perempuan yang tabarruj ya. Tabarruj itu kan terambil dari kata baroja. Baroja itu menara. Makanya menara yang ada di Abu Dhabi itu apa namanya? Burj Khalifah, nama menaranya kan. Itu burj diambil dari kata baroja. Kenapa disebut dengan menara burj? Karena ketika kita sampai ke Abu Dhabi langsung nampak kita di menara itu. Karena begitu menjulang tinggi. Perempuan-perempuan yang berlebihan di dalam berhias, begitu melihat langsung mata laki-laki itu ke sana. Paham ya? Jadi karena dia sudah berlebihan, itu kan haram di dalam Islam. Ya kan di TikTok, Di posting. Ya posting. Oke. Maka orang yang memposting tersebut mendapatkan dosa jadi karena dia sudah ikut berkontribusi. Jadi sunnatan sayyi'atan itu tadi ya, menunjuk, mengajak, ya kan, berkontribusi. Judulnya sebenarnya berkontribusi, tapi di dalam kontribusi itu kan banyak. Ada yang menjadi promotor, ya kan, pemula. Ada pula yang menunjuk saja. Ada pula yang hanya mengajar. Hari ini banyak kita lihat seorang muslim yang menulis, tapi tulisannya itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi tulisannya itu yang mana ketika orang membacanya jauh dari Allah, maka dia mendapatkan dosa jariah. Jadi pengajarannya itu mudah. Kenapa Ummu Jamil itu divonis masuk ke dalam neraka bersama suaminya? Karena dia ikut berkontribusi atas keburukan-keburukan yang dilakukan oleh suaminya. Satu lagi Ustaz yang menjadikan jarak biasa apa boleh gitu kan. Sekarang kan lagi-lagi tren-trennya ibu-ibu, emak-emak lagi itu kan kalau ada acara terus ada musik terus joget. Dia menyaksikan ada terus di-share lagi gitu. Itu ya dosa jariah udah. Enggak boleh Ustaz ya. Orang nari-nari jadinya kan. Nonton kan? Ya. Orang yang nonton kan ikut nari bukan? Entahlah. Dia mendapatkan dosa jariah. Itu yang dimaksud dengan asal itu dalam surah Yasin bukan? Apalagi di dalam surah Al-Ahqaf Allah sudah sampaikan. Di dalam surah Yasin ayat 17 Allah sudah sampaikan. Dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim, Nabi sudah sampaikan. Mau dalil apa lagi bukan? Kita untuk menolak itu bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan aliran dosa apabila dia ikut berkontribusi dalam perbuatan dosa tersebut. Tapi kalau status bunda, nah tutuplah aurat. Setelah itu anaknya tetap tidak menutup auratnya. Apakah ibunya mendapatkan aliran dosa? Tidak. Karena dia sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia sudah menegakkan itu. Yang menjadi masalah ibunya diam saja atas perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan anaknya. Hari ini banyak kita temukan bunda, seorang ibu yang mempersilahkan anak perempuannya dijenguk di malam hari oleh pacarnya di depan rumahnya. Emaknya sendiri yang menyiapkan teh plus roti plus meja dan bangku. Iya udah banyak kita temukan itu. Saya ketika malam-malam jalan ke Gangga, ya kan, kemudian ke tempat saudara, kita lihat tuh
jahil Bunda. Dia pikir ibunya tersebut tidak mendapatkan dosa. Ini bukan menyindir personal ya Bunda. Enggak, Ustaz. Kalau ada keserupaan, Allah a'lam. Tapi ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita sibuk mensolehahkan diri kita, ya kan? Tapi keluarga-keluarga kita cuek, kita tidak peduli. Oke. Nah, ada juga satu lagi Ustaz ya, di sosial media itu kan kita udah tahu TikTok itu kan apa yang penting juga tuh, apalagi dia mendukung juga untuk Israel gitu kan Ustaz. Terus kita orang menggunakan TikTok itu untuk menyampaikan apalah, apakah ada kajian, ada apa, gimana Ustaz? Bagus Bunda. Tapi yang punya TikTok itu kan nggak difilter ya. Yang punya pabrik TikTok itu, PT-nya itu dia nggak filter. Harusnya tayangan-tayangan terbuka aurat mestinya dia blokir. Tapi kan ini tidak. Dia hanya peduli cuan saja. Semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi itu, semakin banyak uang masuknya kan. Berarti dia mendapatkan aliran dosa. Yang main TikTok itu kalau dia gunakan untuk tujuan kebaikan malah mendapatkan sunnatan hasanatan, mendapatkan aliran pahala. Karena setiap orang menontonnya, ya kan, orang lain menjadi hijrah. Jadi bukan masalah aplikasinya, sama hanya seperti pisau itu Bunda. Pisau itu kalau Bunda kasih sama anak, ya gimana? Bahaya kan? Itu. Jadi TikTok, Facebook, YouTube, kalau kita gunakan itu semua untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, untuk mendengarkan ceramah, itu baik. Itu kan alat itu nggak berdosa. Tapi kita tahunya dia kan apa juga sebagian dari apa itu untuk apa Israel ini juga kan. TikTok Bunda. Itu masih simpang siur beritanya Bunda. Karena yang TikTok itu kan yang punya Cina. Iya. TikTok itu yang punya Cina Bunda. Iya, Makanya TikTok itu nggak bisa masuk ke Amerika karena mereka ini saling debat perang ekonomi, perang dingin. TikTok nggak boleh masuk ke Amerika, ya kan? Itu yang punya Cina. TikToknya nggak punya otak, yang makainya punya otak. Baik, mohon maaf, jual beli itu yang jual beli selaput tuh ayam di kedai-kedai sehingga orang bebas berzina. Dia jual beli nomor. Jual beli, mohon maaf, jual beli apa Bunda? Jual beli kondom. Oh, dekat ya. Itu jual beli, anak-anak yang beli kasih aja. Yang penting jual. Dia mendapatkan dosa jariah. Jadi kesimpulannya jangan ikut berkontribusi dalam perbuatan Kontribusi. sama. Ada lagi? satu lagi Ustaz. Kalau kita rame-rame itu diposting sama kawan-kawan, Nggak ada masalah Bunda. foto rame-rame diposting kan? Posting, nggak ada masalah karena ada perbuatan buruknya di situ. Posting kebaikan. Tapi kalau Bunda Kalau joget-joget dia lah. ada orang yang buat lagi Sudah foto, kumpul, kemudian di situ lagi ceritain keburukan orang lain, Bunda posting, ya kan? Kemudian dilihat orang lain, berarti apa dosa? Dosa kecil ya. Kalau biasa-biasa. Sehingga semua orang Bunda itu ikut suuzon kepada orang tersebut kan? Nah, ini juga satu lagi Ustaz. Kan katanya misalnya ada produk yang sudah boikot atau diharamkan. Nah, produk-produk yang diharamkan dan berhubungan dengan Israel ini Ustaz. Seperti banyak lah misalnya Coca-Cola dan lain-lainnya Ustaz. Tapi mungkin jadi salah satunya mungkin ada juga yang terpakai sama kita. Itu gimana Gus? Iya. Itu mah di luar pengetahuan kita Bunda. Tapi udah tahu daftarnya Ustaz. Nah,
atau apa itu kan termasuk yang di dalam daftar bisa, tapi pakai juga kita gimana? Nah, Wow. bagaimana memakai produk seperti itu, iya kan? Jika tidak ada, mohon maaf, jika tidak ada solusi lain, maka satu-satunya dengan cara itu kita bisa memakainya, silakan saja. Jika tidak ada produk yang lain, ya kan? Sekarang masalah produk-produk Israel ini kan MUI pun masih tarik ulur kan? Tapi kan diumumkan juga. Iya, tarik ulur. Kemarin mereka katakan tidak boleh, ya kan? Tapi ternyata malah memudaratkan apa? Memudaratkan konsumen sendiri, memudaratkan kita sendiri. Mestinya harusnya kalau disegel produk itu harus ada solusi produk-produk yang lain. Ada solusinya, ada Banyak sih Mbak, kadang-kadang barang produk Indonesia dinaikkan harganya langsung. kayak Nah, Tadi itu kan kayak permainan ada jadi. lemon, Mainan. kayak Baik. pasta gini Pak. Kesimpulannya begini Bunda, sepanjang kita bisa mengelak, Beralih. maka Ya. menghindar. Jelas ya. Yang payahnya Ini kalau hal-hal yang seperti ini yang umum ini yang sering dilihat. Orang terlalu mudah sekarang buat postingan-postingan yang buruk, menghujat pemimpin, ya kan? Kemudian dia posting di Facebook sehingga orang lain ikut suuzon kepada pemimpinnya tersebut. Dia mendapatkan dosa. Jadi ya kan sudah berkontribusi. Nggak boleh. pemimpinnya itu memang jahat juga. Jauh dia loh. Tapi kalau Nggak tahu Bunda. kalau orang Kita nggak tahu. Nggak boleh. Emang tetangga pemimpin itu gitu kan. Kita hanya dengar cerita-cerita aja kan. Biar lihat di posting Kebenarannya nggak tahu Bunda. Media itu kejam ya Ustaz. ada domba semua tuh. kalau orang tuh bicara pakai data gimana Ustaz? Kan Jadi, misalnya selama ini kita lihat yang nyampaikan itu bukan dari informasi yang akurat, ya kan? Tapi dari akun-akun abal-abal. Cak no Baik. komen Ustaz. Nah, Bagusnya no komen aja. no komen aja Bunda. Kecuali kita dipanggil menjadi saksi. nggak bisa Ustaz, Silakan kita nggak kalau saksi. dipanggil menjadi saksi atas keburukan pemimpin itu, berarti kita ikut berkontribusi gitu kan. Ini kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana pemimpin itu sholat atau tidak. Begitu ada orang posting pemimpin itu tidak sholat, langsung share and like. Nah, Tapi Ustaz, kayak ijazah palsu kan, secara ilmiah orang tuh bisa bukti. dilihat Hablum mim masad. hablum Mim masad. min masad. Mim masad. Masad. Kata Allah, fi Pada di leher. atau pada jihad lehernya. Hablun Tali ada tali, min dari masad sabut sabut yang dipinta. Masad itu udah sejenis tumbuh-tumbuhan yang dibentuk menjadi kalung. Dulu tali sabut saya rasa Bunda dulu pernah merasakannya. Seperti bunga apa itu? Bunga kertas ya, yang disambung-sambung kemudian dibuat jadi kalung, atau apa namanya ranting daun ubi itu ya. Iya Ustaz. Nah, Jadi kalau kalung gitu kan, itu namanya masad. Ada tumbuhan-tumbuhan liar di hutan, ya kan, kemudian diikat. Nah, itu namanya masad. Oke, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintar. Apa maksudnya?
Satu, ini bentuk siksaan yang akan diterima oleh Ummu Jamil nanti di neraka. Di dalam tafsir disebutkan akan dikalungkan kepada dirinya rantai-rantai besi yang ada dari neraka. Satu. Yang kedua, jadi dulu Ummu Jamil itu dia rela memberikan kalungnya secara gratis bagi siapa saja yang dapat membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahat ya. Jadi kalau bahasa sekarangnya buzzer. Paham buzzer? Siapa saja yang bisa membunuh Muhammad, ini kalung emas yang ada di leher saya ini saya berikan kepada mereka. Siapa saja yang dapat membunuh Muhammad. Lihat sikapnya itu, Bunda. Karena sikapnya yang seperti itu, maka Allah balas nanti di akhirat juga demikian. Malah dia yang akan dipasangkan kalung dari api neraka. Jadi bagaimana bentuk kejahatan yang dia lakukan ketika di dunia, seperti itu juga yang dia terima nanti di akhirat. Ini sambung menyambung, Bunda. Kenapa Ummu Jamil itu membakar suaminya nanti di akhirat? Karena dia ikut sering meletakkan kayu yang berduri di jalan-jalan yang selalu dilalui oleh Rasulullah. Kenapa nanti di akhirat Ummu Jamil dipasangkan kalung dari api neraka? Karena dulu ketika di dunia dia menghibahkan kalung emasnya itu bagi siapa saja yang dapat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Ini yang dimaksud dengan biji diha hablum min masad. Apa Bunda? Pertama, bentuk siksaan yang akan diterima oleh Ummu Jamil. Ada yang tanyakan sampai sini? Apa Bunda? Al-Masad boleh disebut dengan surah Al-Masad, boleh juga disebut dengan surah Al-Lahab. Kalau disebut dengan surah Al-Masad, berarti di dalam surah ini Allah menjelaskan tentang jenis siksaan yang diterima oleh Ummu Jamil. Apa jenis siksaan yang diterima Ummu Jamil? Maka dapat disimpulkan kelak di neraka akan dipasangkan, dikalungkan kepada Ummu Jamil itu kalung yang terbuat dari api neraka. Kenapa itu dia terima? Karena ketika di dunia dia rela menghibahkan kalungnya bagi siapa saja yang dapat menyakiti Nabi, bagi siapa saja yang dapat membunuh Nabi. Segitu jahatnya Ustaz ya. Nah, itu kan buzzer tuh, Bunda. Siapa saja yang bisa memfitnah ustadz itu, ya kan? Maka akan saya beri 100 juta. Itu kan mirip tuh, Bunda. Dicari-carilah ayat-ayat ustadznya. Itu banyak tuh seperti itu. Ketika seorang ustadz ingin menegakkan keadilan
dengan berpihak kepada pemimpin yang adil. Tapi karena beda pilihan, difitnah lah Ustadz itu. Ya kan, yang ia lakukan ketika di dunia, apapun bentuk kejahatan yang ia lakukan ketika di dunia, Dia nih Abu Lahab nih Ustaz. siapa saja Bunda? Masya Allah pun. Siapa saja? Seperti itu juga Allah akan membalasnya kelak di akhirat. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan yang kedua, apa bentuk keadilan Allah itu? Nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, ketika tegaknya hari kiamat, maka bangkitlah seluruh makhluk yang telah mati. Bukan hanya manusia saja, tapi jin juga demikian. Bukan hanya jin saja, tapi juga malaikat. Pertanyaannya, malaikat mati nanti di hari kiamat? Mati. Malaikat maut pun mati sudah. Yang mencabut nyawa pun mati. Ada ohhi wa umid, tapi yang menghidupkan dan aku mulai yang mematikan, kan itu kata Allah. Sampai pada tahap malaikat pun mati. Makhluk-makhluk pun ikut dibangkitkan oleh Allah. Hewan-hewan maksudnya. Hewan ikut dibangkitkan. Iya. Hanya saja ketika hewan-hewan itu yang dulu ketika dunia seperti buaya makan kambing, nanti di akhirat kambing yang makan buaya. Kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, nanti di akhirat kambing yang tidak bertanduk itu yang akan menanduk kambing yang bertanduk. Jadi kembalikan ke diri masing-masing. Itu kisos yang Allah hadirkan nanti di hari kiamat. Tapi setelah itu apa? Allah perintahkan kepada malaikat untuk menjadikan hewan-hewan itu menjadi tanah. Berarti bagi hewan-hewan tidak ada namanya hisab. Yang ada bagi mereka kisos, untuk menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu pernah anjing menyakiti kucing nanti yang akan menyakiti anjing di akhirat. Itulah yang Allah abadikan nanti di dalam surah An-Nahl. Wa yaqulu ya laitani kuntu turaban. Ketika orang-orang kafir melihat hewan-hewan itu dijadikan Allah menjadi tanah, maka orang-orang kafir berkata, andailah kami juga ikut menjadi tanah. Biarlah kami jadi tanah. Yang penting jangan masuk ke dalam neraka itu. Ini yang dikatakan orang-orang kafir. Bahkan sampai pada hewan pun yang saling menyakiti, itu Allah balas nanti di akhirat. Apalagi kita yang masuk kucing ke rumah di tenda gitu kan. Nah, kucing kan ini tenda juga. Kucingnya jahat, virusnya otokin aja lari. Nah, jadi kucing itu kan pam atau pakai sandal gitu kan. Yang tidak diperintahkan untuk menyakiti atau membunuh yang lain. Kalau hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti hijau, hama-hama dan lain sebagainya ya. Lihat, alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ya. Tak mungkin sama. Allah bedakan pasti orang yang taat dengan orang yang durhaka. Nggak mungkin sama kedudukan orang yang hafal juz 30 dengan orang yang hafal 30 juz. Nggak mungkin sama. Beda kemarin. Yang hafal trikul dengan hafal surah Al-Ahab, An-Nasr sama Al-Kabir beda sebenarnya benar. Kalau sama, di mana letak keadilan Allah? Mau dan disamakan nanti di akhirat dengan orang-orang, dengan ibu-ibu yang saat ini memilih tidur siang
daripada Bunda yang memilih untuk menghadiri majelis ilmu. Tiba-tiba di surga, sama kita. Kamu tidur, saya belajar kita. Ridho Bunda. Ridho. Walaupun ngaji itu gini-ginian. Setidaknya dapat pahala. Iya kan? Ada orang yang bangun tengah malam, dia melaksanakan sholat tahajud. Ada orang yang menikmati tidurnya. Ketika ditegakkan hari kiamat, sama surga. Di mana letak keadilan? Itulah Allah katakan, "Alaisa Allahu bi'ahkamil hakim." Tak perlu dijawab, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Tak perlu dijawab. Sudah pasti Allah itu hakim yang paling adil. Jadi kita nggak boleh lah mecap orang ini itu tuh kan kerja dia sama Allah Ustaz. Tidak, bukan hak kita yang mecap orang jelek orang gitu kan. Enggak mudah, itu kita hanya menghukumi perbuatannya. Kita hukumi perbuatannya. Tapi kalau Bunda kemarin niatnya hanya untuk menambah wawasan saja, sedangkan yang di sana yang tidak hadir saat ini, dia sedang melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri, bisa jadi dia tinggi surga. Kenapa? Karena kita yang hadir saat ini bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi hanya untuk mendebat orang-orang bodoh saja di luar sana. Hanya ingin mendapatkan kemuliaan, kedudukan itu saja dalam menuntut ilmu. Kalaulah seperti niatnya salah, maka tak akan berfaedah ilmu itu. Sampai mati dia sudah tak akan berfaedah ilmu itu. Karena selama ini dia menuntut ilmu hanya ingin mendebat orang bodoh, hanya ingin dimuliakan, hanya ingin mendapatkan kedudukan, ya kan? Hanya ingin mendapatkan cuan dan lain sebagainya. Tidak ada nilai. Tapi di sana mereka tidak menghadiri majelis ilmu, sedang mengurus anaknya, ngantar anaknya sekolah dan lain sebagainya. Itu bisa jadi yang mendidik. Oke, baik. Jadi Ustaz, kalau kita ini Yang kedua Bunda, sudah selesai. Yang kedua, Allah Maha mengetahui peristiwa yang lalu, sedang, dan akan terjadi. Sebagaimana kematian semasa hidup Abu Lahab dan istrinya, sebagaimana kematian semasa hidup Abu Lahab dan istrinya, mereka tidak akan beriman matinya su'ul khotimah, dan kelak di akhirat pasti akan masuk neraka. Dan kelak di akhirat pasti akan masuk neraka. Di antara, nggak perlu ditulis di antaranya yang mudah. Maksudnya gini, bukti Allah Maha mengetahui itu bahwasanya Abu Lahab dan Abu Jahal itu tidak beriman. Ya sampai mati mereka tidak pernah beriman. Padahal ayat ini turun jauh sebelum mereka mati. Paham ya? Ayat ini kan turun jauh sebelum Abu Lahab dan Abu Jahal itu mati. Tapi Allah katakan mereka akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan iya, mereka mati dalam keadaan kafir.
Berarti Allah tahu, bukan Allah paksa Abu Lahab itu dan Ummu Jamil itu mati dalam keadaan suul khotimah. Tapi mereka yang menolak hidayah itu. Kenapa? Kenapa? Karena Allah terus menerus memerintahkan Nabi untuk memberikan peringatan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Berarti mereka yang menolak hidayah kan? Kalau ada informasi contoh masuk ke grup WhatsApp Bunda, kajian tadabbur Al-Quran jam 1.30 di Masjid Nurul Muslimin, masuk. Oh, ternyata ada kajian tadabbur Al-Quran yang di Masjid Nurul Muslimin. Contoh, ini, nah benar, orang-orang yang belum hadir saat ini, belum pernah hadir saat ini, kemudian dia baca, kemudian dia abaikan, lantas dia katakan, aku belum dapat hidayah. Boleh itu ngomong seperti itu. Allah sudah kirim sinyal kebaikan, tapi dia sendiri yang nolak. Ya. Itu maksudnya udah. Jadi jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri. Betapa banyak sinyal-sinyal kebaikan yang telah Allah berikan kepada dia sendiri yang menolaknya. Kemudian di masa tua, ini sudah takdir Allah. Aku tak paham lagi ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah bagian dari takdir. Boleh seperti itu. Terlalu tinggi pengajiannya dan Ustaz. Allah hadirkan orang-orang yang benar-benar susah di tengah-tengah kehidupannya. Itu kan sinyal kebaikan dari Allah. Kamu hari ini fulana belum sedekah, makanya datanglah ke rumahmu orang sedang meminta. Kamu tolak, kemudian kamu katakan, aku belum dapat hidayah. Padahal Allah tawarkan kebaikan itu supaya kamu bersedekah. Karena Allah tahu kamu hari itu belum mengeluarkan harta untuk orang-orang durhaka. Tapi Ustaz, tanya seperti itu. Orang itu datang memang cuma minta hidayah, ya kan? Cuman datangnya tuh dia sehat walafiat, berulang-ulang kali. Entahkah paman, entahkah tetangga. Jika mereka minta tolong kepada kita dalam hal keburukan, kemudian kita ikut menolongnya, walaupun kita tidak melakukannya, maka kita telah mendapatkan bagian dari dosa-dosa. Inilah intisari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Lahab. Ayatnya sangat singkat, tapi sesungguhnya pelajaran-pelajarannya sangatlah banyak. Dan ini sangat menyindir kehidupan kaum muslimin di zaman ini yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi fakta kehidupan mereka itu senang sekali tolong-menolong dalam keburukan. Yang diperintahkan itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang diperintahkan kepada kita berdua, tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan. Wala ta'awanu, jangan kalian tolong-menolong dalam keburukan. Itu perintah secara tegas. Ini karena dia punya jabatan, punya wewenang khusus di suatu instansi, kemudian adiknya minta tolong kepada dia, tolonglah keponakanmu ini, kamu kan punya jabatan tinggi di sana, masukkanlah anak saya ini. Paham ya benar? Supaya dapat kerjaan, contoh di dinas ini dan lain sebagainya. Dia tolong. Padahal itu bukan haknya. Maka dia mendapatkan bagian dari dosa. Banyak kan udah? Kalau nanti pecah lah.